warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dari sekalian, pagi siang hari ini kita kembali bersilaturahim untuk melakukan kegiatan pertemuan bagaimana mengembangkan anak muda di bidang pertanian, begitu, sehingga bisa memberikan kontribusi secara maksimal baik secara umum di negara kita Indonesia dan khusus di Kabupaten Malang dan juga mungkin di Jawa Timur, begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang kita ajarkan senantiasa mendapatkan petunjuk, bimbingan dan kemudahan dari Allah Taala, dan kita selalu dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan mengikuti zaman akhir. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, terutama dari kadang-kadang saya masih teringat itu APP, kemudian sekolah tinggi, itu karena begitulah, politeknik begitu. Ya terngiang-ngiang Bapak sekalian. Jadi apapun saya tidak akan lupa. Mungkin selalu saya sampaikan, saya ini lahir NIP saya kan 080 begitu loh. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, jadi dulu waktu dipindah sama Pak Sekjen Menteri Pertanian ke Webda itu yang paling asing 08 kok masuk ke Bapeda itu dulu dianggap NIP apa begitu kan, turut-turut dulu rata NIP-nya 510, saya 080 sendiri di Bapeda dulu. Dan pesan Pak Sekjen waktu itu Dr. Sutatwo sama masih ingat, kamu tidak usah ke DPB, DPK dulu kan gitu, langsung jadi pegawai daerah kan nanti otonomi. Tapi ingat kamu lahir di pertanian. Waktu itu kan masih Menteri Pertanian, belum ada Kementerian Kelautan Perikanan, belum ada. Begitu satu. Siap Pak Menteri. Saya bertugas dimanapun tidak akan lupa yang namanya pertanian tadi, di jajaran untuk membangun apapun begitu. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, tidak hanya kita mendiskusikan. Sekali lagi, diskusikan, kita bahas, kita sepakati, kita komitmen bersama. Kemudian apa rencana aksinya? Kalau tahun ini mungkin sudah tidak mungkin. Dari tahun 2023, termasuk mungkin tidak hanya dalam tahunan di 2023. Bagaimana 2-3 tahun ke depan, kalau mungkin itu sinergi dengan, artinya begini nanti kan. 2024 itu kan sudah pemilihan serentak. Kalau kemarin kan contoh kayak Kabupaten Malang ini, itu dokumen perencanaannya yang untuk 5 tahun itu 2021 sampai 2026. Kalau sinergi dengan pusat tidak akan sama. RPJMN itu habis 2024. Kabupaten Malang selesai 2026 secara dokumen tadi itu Bapak sekalian. Nah nanti senyampang 2024 itu kan semua, mulai dari presiden, gubernur, ini mohon maaf enggak berbicara politik nanti itu kan sudah. Artinya apa? Saya berbicara itu pada posisi kami sedang menyusun APBD itu sudah mengalokasikan anggaran untuk pemilihan umum tadi itu. Berarti kan kalau itu dianggap bagaimana, yang jelas di APBD itu sudah teralokasi walaupun bertahap begitu. Artinya rangkaian kegiatan itu nanti pasti ada. Nah, kenapa saya menyebut di situ Bapak Ibu sekalian? Artinya nanti itu 2024 tadi itu mungkin gitu. Dokumen mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten kota itu akan dibuat sama begitulah. Mohon maaf bukan karena ya saya akui aja bukan apa, saya dilahirkan masa Orde Baru. Dulu ada namanya pelita. Mungkin begitu, mungkin. Jangan nanti dipolitisir, kenapa tidak begitu. Nah, senyampang itulah Bapak Ibu sekalian. Kegiatan kita YES ini kan yang itu bagaimana mengedepankan dan mencetak dan mempersiapkan untuk bisa go betul yang namanya anak-anak mudanya di sektor pertanian tadi itu, ya ayo kita desain. Nanti siang, sore,
kami akan membahas rancangan 2023 tadi. Alokasi berapa sih anggaran di masing-masing perangkat daerah atau SKWD atau apa namanya tadi itu yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Di antara Bapak Ibu ini teman-teman ada yang dari perangkat daerah nanti itu teralokasi 2023 tadi itu. Nah, senyampang itulah tadi itu. Bagaimana kan kita mensinergikan tadi itu? Jadi tidak serta-merta nanti program YES ini berjalan sendiri. Bagaimana sinerginya tadi itu? Apakah rapat ini? Iya, rapat ini bagian sinergi. Tapi kan harus ada langkah konkretnya nanti itu. Bagaimana sinergi tadi itu? Dibuktikan rapat memang salah satunya menuju ke sana. Kemudian tentunya itu juga dibuktikan di dalam nanti ya, karena memang ranahnya masih dibuat seperti itu, berarti kan nanti bagaimana ranah yang dinamakan perencanaan untuk tahunan, 5 tahunan ataupun jangka panjang untuk kegiatan membangun anak muda ini di sektor pertanian tadi itu. Pusat ada sendiri, mudah-mudahan nanti juga sinergi dengan teman-teman di provinsi dan kabupaten, kota, terkhusus Kabupaten Malang tadi itu. Nah, disitulah nanti. Nah, tinggal nanti ini bagaimana kita akan mendesain sinergi tadi itu, komitmen tadi itu ada tolok ukur, ukuran ya apa kinerjanya tadi itu. Tidak hanya selesai misalkan berapa kali pertemuan pelatihan boleh lah, tapi bagaimana langkah berikutnya tadi itu. Kalau misalkan, mohon maaf, indikator kinerja yang paling tinggi di antaranya begitu misalkan pertumbuhan ekonomi. Di bawah pertumbuhan ekonomi ada dukungan kontribusi subsektor atau sektoral tadi itu. Pertanian, Kabupaten Malang memberikan kontribusi yang cukup tinggi. Nah, kemudian kita breakdown untuk subsektor pertanian tadi itu, apakah pangan ataupun ternak, ikan, bahkan juga kehutanan di situ, bagaimana kontribusinya. Nah, kemudian kita akan breakdown tadi itu kan di situ tidak serta merta itu total sektor pertanian dalam posisi dalam tanda kutip itu Bapak Ibu yang sedang bergerak di sektor pertanian. Nah, kita akan pilih dan pilih tadi izin kalau boleh. Ini tidak ada ya dari pemberdayaan perempuan ya, memang tidak ikut di sini. Di situ sudah dijelaskan Pak. Kalau itu saya sepakat kemarin itu data terpilah gitu Pak. Dipilah betul itu programnya kalau dan itu dirunut mulai dari pusat sampai daerah itu tentang mana yang dinamakan itu arus utama gender tadi itu tidak serta-merta terus nanti dipilah berapa kabupaten Malang orang yang namanya gender ini berkontribusi kepada pembangunan. Maksud saya nakrada nih. Nah, nanti itu harus kita pilih tadi itu. Tinggal tidak tahu nanti itu. Saya juga belum tahu perkembangan. Dulu kan namanya pertanian itu tidak masuk dalam tenaga kerja yang formal sehingga perhitungannya tadi lah yang tidak jadi masalah. Tapi kita pilih betul. Maksud saya nanti itu supaya kita akan menuju sinergi tadi itu. Apa programnya YES ini monggo tidak jadi masalah. Bagi kami itu sing di depan YES atau kita atau bersama-sama tadi tidak jadi masalah. Yang penting goalnya tadi itu anak muda yang bergerak di sektor pertanian. Misalnya tadi di Kabupaten Malang itu di Naker kan ada berapa nanti itu. Nah, tinggal kita klasifikasi nanti itu. Apakah memang sementara yang fokus setelah atau alumni dari kegiatan YES ini, atau mungkin kita punya target ke depan tidak hanya yang ditangani atau alumni dari YES. Contoh ini dinas pendidikan tidak ada yang ikut. Kemarin saya mencoba mendesain dengan teman pendidikan yang namanya
tadi itu